Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tuntutan yang menghimpit anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saya kok yakin sekali Pak Paul bahwa setiap orang tua itu tidak bermaksud untuk membebani anaknya dengan berbagai macam tuntutan. Tetapi faktanya membuktikan bahwa banyak anak yang menderita karena tuntutan orang tuanya yang berlebihan. Ini bagaimana Pak Paul? Saya setuju ya Pak Gunawan bahwa pada umumnya orang tua itu tidaklah berniat untuk memberikan beban yang berlebihan kepada anaknya. Sebab ya saya percaya pada umumnya orang tua itu mengasihi anak. Namun karena memang ya kurang mengerti, ada kalanya justru orang tua itu memberikan beban, tuntutan yang berlebihan kepada anak. Nah, saya itu mengumpamakan ya anak itu seperti pohon Pak Gunawan. Pohon itu tuh perlu ruang untuk bisa bertumbuh dengan bebas sehingga dapat menjadi pohon yang sesungguhnya. Kalau pada masa pohon di dalam tahap pertumbuhan dihimpit ya, tidak diberikan ruang untuk bertumbuh, pada akhirnya pertumbuhan itu akan melenceng ke kiri atau ke kanan, sehingga tidak bisa bertumbuh semestinya. Nah, anak pun seperti itu. Kita mesti mempunyai pengertian ya tentang bagaimana membesarkan anak. Kita itu perlu mengawasi anak. Oh, sangat perlu ya. Kalau dia jalan salah, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, itu kita harus beritahukan. Tapi di pihak lain, kita memang juga harus mengawasi dan mengarahkannya dengan bijaksana sehingga kita tidak terlalu memberikan tuntutan-tuntutan yang berlebih kepadanya yang justru nantinya akan menghimpit pertumbuhannya. Memang maksud orang tua kebanyakan kan mengarahkan anak itu sesuai pola pikirnya orang tua ini Pak Paul. Jadi apapun yang mau dia kehendaki, seperti tadi Pak Paul katakan diumpamakan tanaman gitu. Pasti orang pemilik tanaman ini menghendaki tumbuhnya tanaman itu berbentuk seperti apa yang dia bayangkan. Jadi kalau itu sebuah bonsai ya dia kepinginnya itu bonsai yang ada di pikirannya gitu Pak Paul. Betul. Nah makanya kita sebagai orang tua perlu waspada ya dengan nilai-nilai hidup kita, tuntutan hidup kita. Nah sudah tentu kita mesti mengarahkan anak sehingga bisa menjadi seperti yang kita kehendaki dalam pengertian yang positif itu. Tapi caranya juga harus tepat. Nah, tapi juga kita harus menyadari ada beberapa hal yang cukup umum ya Pak Gunawan, yang orang tua itu seringkali itu lakukan yang mengakibatkan anak itu justru pada akhirnya terhimpit atau tertekan. Ya, itu apa saja misalnya Pak Paul? Ada beberapa yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah tuntutan sebagai anak sulung. Ini terlalu umum nih Pak Gunawan ya. Cukup banyak orang tua yang menuntut anak tertuanya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Misalnya, ada orang tua yang melimpahkan anak sulung dengan tanggung jawab menjaga serta mengurus adik-adiknya pada usia yang relatif muda. Memang ada kalanya orang tua terlalu sibuk ya, atau mempunyai anak terlalu banyak sehingga tidak lagi dapat memberi pengawasan dan perhatian kepada semua anak. Nah, terpaksa jadi si orang tua menuntut anak yang sulung untuk menolong orang tua. Nah, ini hal yang umum terjadi dan sering dikomunikasikan kepada si anak sulung. Kamu anak paling besar, kamu seharusnya tahu, kamu seharusnya bantu orang tua, kamu seharusnya lebih bertanggung jawab. Jadi benar-benar tuh lahir sebagai anak pertama, kita itu dibebankan beban tuntutan double dari anak-anak lainnya. Kan padahalnya kan tidak benar. Tidak ada aturan gara-gara kita lahir lebih dahulu, maka beban tanggung jawab kita itu 2 kali lebih besar. Ya tidak, semua anak ya masing-masing harus belajar bertanggung jawab. Jadi orang tua yang mempunyai konsep anak sulung itu harus melakukan lebih lagi untuk menolong orang tua, untuk bertanggung jawab, mengurus adik-adiknya. Nah, saya kira konsep ini perlu dikoreksi. Ya, tuntutan anak sulung ini muncul setelah anak pertama tadi punya adik-adik gitu Bapak. Dan tidak akan ada tuntutan seperti itu ketika dia masih menjadi anak tunggal. Seringkali begitu ya. Jadi memang
barulah fungsi anak sulung itu tuh menjadi sangat penting tatkala dia punya adik. Waktu dia hanyalah seorang anak tunggal, ya udah nggak ada beban-beban khusus yang diembankan kepadanya. Tapi begitu ada adik kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, tiba-tiba wah ilah, tuntutan itu menjadi berlipat ganda. Padahal anak sulung itu sendiri sudah merasa tertekan ketika adiknya lahir, Pak Pol ya. Jadi ini sebenarnya beban yang cukup berat buat anak ini. Betul, sebab pada umumnya ya, ini memang natural, alamiah. Anak-anak itu seringkali itu merasa tersisihkan sewaktu adiknya lahir. Dia terbiasa hidup sendirian. Kecuali adiknya lahir di usia dia masih relatif lebih kecil. Sehingga mereka itu bertumbuh bersama. Jadi misalkan jarak usianya sampai 4-5 tahun, berarti dia terbiasa hidup sendiri dan menerima semua perhatian sampai usia 4 atau 5 tahun. Sekarang tiba-tiba ada adik, nggak bisa anggap perhatian orang tua terbagi. Nah, begitu terbagi, dia merasakan kehilangan tersebut dan ya seringkali memunculkan perilaku-perilaku yang kekanak-kanakan supaya kembali dapat diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, jadi memang betul kata Pak Gunawan, waktu adiknya lahir, dia sudah sebetulnya cukup menderita. Nah, apalagi setelah itu dibebankan tuntutan, harus begini, harus begitu, kamu harus tahu diri, harus kasih contoh, kamu harus mengurus adikmu, menjaga adikmu. Kalau adiknya berbuat salah, dia yang kena. Adiknya yang memang nakal, dia juga yang kena, dimarahi dan sebagainya. Nah, jadi dia akan akhirnya berpikir, saya salah apa nih? Kok bisa begini? Kok jadi saya semuanya yang kena? Nah, kalau nggak hati-hati, dia bisa tertekan atau malahan memberontak. Padahal maksud orang tua adalah memberikan tanggung jawab kepada si anak sulung ini supaya nanti ke depannya dia lebih bisa mandiri lagi gitu, Pak Pol. Betul, jadi ada ya tujuan seperti itu supaya nanti anak ini belajar bertanggung jawab lah, belajar mandiri lah dan sebagainya. Tapi ya kita mesti berhati-hati, hendaklah kita melakukan semua ini dengan bijaksana. Kalau kita memang perlu bantuan dia untuk menolong kita, menjaga adik atau apa, ya mintalah tolong. Jangan gunakan embel-embel, ya kamu kan anak sulung, kamu harus dong. Atau waktu adiknya yang salah, dia terus disalahkan karena kita berkata, kamu anak sulung, kamu seharusnya bisa mencegah adikmu melakukan hal itu. Nah, itu yang harus kita buang dari kosakata kita. Kita hanya mungkin perlu menegurnya, kok kamu tadi lihat adikmu berbuat itu, kamu tidak tegur. Jangan embel-embel itu dipakai ya, kamu anak sulung, maka seharusnya kamu tahu dan mencegah adikmu berbuat itu. Nah, ini dampaknya apa terhadap si anak sulung itu, Pak Pol? Kalau hal ini dilakukan dikala anak sulung masih berusia belia, tuntutan ini akan membebaninya secara berlebihan. Jadi persis seperti orang yang berjalan tapi digandoli oleh beban, inilah yang harus dipikul oleh si anak sulung. Jadi jalannya lamban secara mental ya maksud saya. Karena apa? Bebannya itu berlebihan. Nah, sudah tentu ya tugas mengawasi serta mengurus adik sudah tentu ya akan menyita waktunya sendiri juga. Jadi misalkan ketika ia ingin bermain, nah bagaimana layaknya anak seusianya, dia tidak bisa. Dia harus menjaga adiknya, mengurus adiknya. Jadi dampak yang pertama adalah dia cenderung kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi miliknya. Nah, berarti pertumbuhannya dia itu tuh sudah mulai ada gangguan karena masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi bagian dari pertumbuhannya sudah lenyap. Ya, dia harus bertugas sepertinya tuh orang tua. Ya, dan itu apakah tidak dimungkinkan bahwa orang tua menyuruh anak ini dalam rangka bermain gitu. Jadi kalau menjaga adiknya ya ngajak adiknya untuk bermain dan sebagainya, tapi bukan menjaga dari kecelakaan dan sebagainya. Itu memungkinkan tidak, Bapak? Memungkinkan. Jadi kalau misalnya memang si kakak ini bisa diajak ya untuk bermain dengan adiknya, sehingga adiknya itu tuh ya bisa terawasi, waktunya pun terisi, nggak mengganggu orang tuanya, nah itu baik ya. Namun ya kita juga mesti peka karena ada kalanya mungkin si sulung ini nih lagi nggak ingin main dengan adiknya. Ya udah, kita mesti terima itu, jangan kita memarahi dia. Dengan kata lain ya mesti ada kepekaan lah. Tidak bisa terus-menerus menuntutnya itu melakukan yang kita minta pada saat kita memintanya. Dan membebankan itu karena dia anak sulung. Nah itu yang kita mesti hindari. Sebab kita tidak mau ya
hal-hal ini nih menjadi sesuatu yang berakibat negatif pada pertumbuhannya. Contoh yang paling jelas adalah kalau sejak kecil dia dibebankan dengan tanggung jawab yang berlebihan, dia menjadi terlalu matang pada usia dini, Pak Gunawan. Ya, jadi dalam hal tanggung jawab, wah dia matang, mengerti sekali tanggung jawab. Namun dia akan miskin dalam pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Dia mau tetap bisa ketawa, bisa main, bisa berbuat salah. Tapi nggak bisa sekarang. Karena dikatai, dimarahi. Waktu dia berbuat kenakalan tertentu, langsung label itu dikeluarkan. Kamu anak sulung, kok masih ke anak-anak? Kamu anak sulung, kok nggak menjadi contoh yang baik buat adik-adikmu? Jadi semuanya itu dilabelkan karena dia anak sulung. Ya, nah dia bisa sangat bertanggung jawab, tapi kebutuhan emosionalnya akhirnya juga sangat miskin. Ya, kalau dia sebagai anak sulung punya beban seperti itu, Pak Pol, ya, sebenarnya ada bedanya enggak? Kalau anak sulung ini laki-laki atau perempuan, Pak? Karena seringkali kalau anak itu perempuan melakukan hal-hal yang seperti itu, dia bisa dengan senang hati melakukannya, Pak Pol. Saya kira secara alamiah anak perempuan memang lebih mempunyai insting keibuan, Pak Gunawan. Sehingga tanpa disuruh ya, keinginan untuk mengasuh adiknya itu lebih ada, ya. Namun ada namunnya, kalau orang tua membebankannya dan melabelkan anak sulung, maka dia harus melakukan semua itu, dia mungkin juga akan lama-lama berontak, dia nggak suka. Justru kalau nggak dilabelkan sebagai anak sulung, dia harus mengasuh adik-adiknya, dia akan lebih spontan ya melakukannya dengan senang hati, dan dia tidak merasa ini sebuah beban yang berlebihan pada dirinya. Kalau anak laki-laki memang pada umumnya tidak secara alamiah itu mempunyai insting untuk mengasuh, menjaga adik-adiknya. Itu sebabnya orang tua seringkali memang harus lebih keras ya menyuruhnya. Nah, tapi sekali lagi yang saya mau katakan ini, saya bukannya berkata jangan berikan tanggung jawab kepada anak sulung, bukan. Saya mengakui anak sulung pun perlu diberikan tanggung jawab. Namun berhati-hatilah, jangan sampai berlebihan, ya. Sebab sekali lagi, jangan sampai hal-hal yang perlu dialaminya sebagai seorang anak kecil itu justru terhilang dan harus dilepaskannya. Ya justru ya, dia masih perlu bimbingan dan arahan. Tapi kalau kita terlalu membebankan tanggung jawab itu kepada dia, kita jarang memberikan bimbingan, jarang memberikan arahan, tapi kita hanya bisa memarahi dia kalau dia tidak melakukan yang kita inginkan. Nah, akhirnya anak-anak yang seperti ini sangat terikat dengan tanggung jawab, tidak dapat menikmati hidup, hidupnya tidak bebas, tidak merdeka, tidak lega, ya. Nah, ada juga yang akhirnya setelah mulai remaja, berontak deh. Dia tidak mau lagi menerima tanggung jawab ini, sehingga akhirnya orang tua pun kewalahan. Justru anak pertamanya menjadi anak yang menyusahkan dia sekali. Ya, dan itu makin banyak adik-adiknya, makin berat beban yang harus dipikul itu Pak, oleh anak sulung itu tadi. Betul, kalau mengurus satu anak, ya mendingan. Kalau mengurus sampai 4-5 adik, wah itu luar biasa tanggung jawabnya. Ya, dan itu akan terbawa sampai dia dewasa atau enggak Pak? Kalau memang di akhirnya tuh terpaksa ya memikul beban itu, nggak bisa lagi lari, dan dia bukan orang yang memang jiwanya pemberontak, dia akan bawa itu sampai usia dewasa. Jadi nanti setelah tua pun, ada apa dengan adiknya, dia yang paling kalang kabut. Dan kalau ada apa-apa dengan adiknya, paling merasa bersalah. Waduh, kenapa saya nggak menolongnya? Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, adiknya misalnya hidupnya tak karuan, nggak bertanggung jawab, tetap si kakak sulung itu yang menolongnya, melepaskannya dari konsekuensi yang harus ditanggung oleh si adik, sehingga menjadi tidak sehat juga. Jadi dengan kata lainnya, kalau nggak hati-hati, pola tidak sehat ini akan terus berlanjut sampai usia dewasa. Ya, bahkan ada yang sampai rela tidak berkeluarga, dia sendiri tidak menikah demi melindungi adik-adiknya ini, Bapak. Betul, saya juga tahu itu ada. Ya, benar-benar orang-orang ini nih, anak-anak sulung ini mengorbankan hidupnya demi adik-adiknya. Tapi saya juga tahu Pak Gunawan, ada kasus-kasus di mana si sulung yang mengorbankan hidupnya sedemikian besar, nantinya juga selain memang sayang sama si adik, wah bisa sangat-sangat galak sama si adik Pak Gunawan. Jadi benar-benar karena mereka merasa mereka telah mengorbankan hidup sedemikian besarnya, mereka pun menuntut cukup besar dari adik-adiknya untuk menghargai mereka,
menyayangi mereka, sehingga kalau tidak juga ngamuk. Benar-benar akhirnya si sulung ini menjadi pengganti orang tua, tapi pengganti orang tua yang bahkan lebih galak daripada orang tuanya. Iya. Tuntutan yang lain yang bisa menghimpit anak ini apa, Pak Paul? Yang kedua adalah tuntutan sebagai anak perempuan. Masih banyak ya Pak Gunawan orang tua yang memperlakukan anak-anak perempuan sebagai setengah pembantu rumah tangga. Misalkan nih ya, habis makan anak laki-laki dibiarkan pergi, tapi anak perempuan diwajibkan untuk membawa piring ke dapur dan mencucinya. Contoh lain, ketika anak laki-laki bermain di luar, anak perempuan disuruh membantu ibu memasak lah, membersihkan rumah lah. Atau contoh lain, tatkala anak laki-laki pergi bersama teman untuk menonton, anak perempuan diminta orang tua untuk menjaga rumah. Nah ini cukup sering terjadi dan masih ada dalam zaman kita ini. Jadi orang tua memang membedakan tuntutannya. Dan tuntutan pada anak perempuan jauh lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Tapi hal yang seperti itu kan tujuan orang tua supaya anak ini tahu naturnya. Dia sebagai wanita kelak harus seperti ini. Sama Pak Paul, seperti anak laki-laki mau nangis dimarahi oleh orang tuanya. Tidak boleh nangis, itu cuma anak perempuan boleh nangis. Nah, beban ini kan juga hampir sama Pak Paul. Betul, jadi inilah tuntutan-tuntutan yang memang kita mesti waspadai. Misalkan tadi Pak Gunawan mengangkat contoh anak laki-laki yang nggak boleh nangis. Sudah tentu hal ini tidak sehat ya. Orang tua mesti menyadari anak laki-laki pun boleh menangis. Tuhan memberikan air mata untuk dapat kita tangiskan. Dan efeknya itu terapeutik, sangat-sangat menyembuhkan. Luka-luka kita, kesedihan kita bisa diekspresikan lewat tangisan. Jadi orang tua memang mesti waspada dengan nilai-nilai tuntutan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, anak perempuan memang dalam hal-hal lain harus ya kita akui menerima begitu banyak tuntutan. Ya, tidak boleh keluar malam, teman-temannya mau pergi, nggak boleh pergi. Anak laki-laki pulang sampai malam juga nggak apa-apa. Ya, mulai dari misalkan hal yang sederhana, tertawa. Anak laki-laki boleh tertawa terbahak-bahak, anak perempuan langsung dimarahi, nggak pantas tertawa seperti itu. Jadi akhirnya begitu banyak hal-hal yang dibebankan kepada anak perempuan, dan ini bisa menjadi tekanan dalam hidupnya yang berlebihan. Ya, di sini ada pembedaan soal hak Pak Paul. Yang satu boleh di luar rumah, yang satu harus tinggal di dalam rumah. Nah ini apakah juga akan berpengaruh di dalam perkembangan diri anak-anak ini Pak? Ada ya Pak Gunawan. Jadi saya memang meyakini bahwa perbedaan perlakuan ini keluar dari pandangan bahwa tempat bagi anak perempuan adalah di dalam rumah. Sedangkan secara tersirat orang tua itu beranggapan tempat bagi anak laki itu memang di luar rumah. Makanya ya lebih diizinkan keluar rumah. Anak perempuan tidak. Maka ya anak perempuan dianggap tidak perlu pergi bermain keluar. Seringkali dia disuruhnya diam di rumah. Ya, terpenting misalnya ya bagi orang tua adalah anak perempuan itu tuh menjadi seorang ibu rumah tangga yang cakap. Jadi seolah-olah ya dari kecil orang tua terutama ibunya sudah menyiapkan si anak perempuan untuk menjadi seorang mama. Nah, saya ini sudah tentu ya mengakui ada waktu dan tempat bagi anak perempuan untuk belajar keterampilan mengurus rumah. Ini baik. Ya, tidak ada salahnya dengan membersihkan rumah, dengan belajar memasak. Tapi saya juga harus berkata, ada pula waktu dan tempat bagi anak laki-laki untuk belajar keterampilan mengurus rumah. Tidak ada salahnya anak laki-laki belajar untuk membersihkan kamarnya, untuk membersihkan kamar mandi, itu tidak ada salahnya. Ya, bagi saya itu tuntutan yang berlebih pada anak perempuan berpotensi memasungnya justru menjadi anak yang tidak berinisiatif dan akhirnya sukar menikmati hidup, ya. Dan juga anak-anak perempuan akhirnya lebih rentan ya, cenderung bermasalah dengan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Ya, ini di beberapa etnis tertentu Pak Paul ya. Itu tuntutan terhadap anak perempuan ini bisa lebih besar daripada tuntutan kepada anak laki-laki Pak Paul. Karena mereka disiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang bukan hanya mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi bisa satu keluarga besarnya Pak Paul. Betul, jadi benar-benar dia itu tuh diharapkan untuk menjadi superwoman ya. Bisa semua dan kuat menanggung beban sebesar apapun. Seolah-olah mengurus rumah dan mengurus makanan dan sebagainya itu tuh hal yang mudah.
Padahal kita tahu itu sebuah pekerjaan yang berat sekali, meletihkan sekali. Kita yang kerja di luar, malam pulang ya berhenti bekerja. Tapi ibu rumah tangga kan tidak ada yang namanya berhenti bekerja. Dari pagi dia bangun sampai malam dia tidur, akan selalu ada pekerjaan yang harus dilakukannya. Mulai dari rumahnya sendiri sampai anaknya lah, sampai suaminya lah. Belum lagi kalau dia dituntut untuk mengurus sanak saudara yang lain-lainnya. Jadi memang kita melihat ini beban terlalu besar. Itu sebabnya tidak heran secara positif anak perempuan cenderung memang lebih bertanggung jawab, lebih mau mengatur, mengurus ya kehidupannya dan kehidupan orang-orang lain di sekitarnya. Tapi yang kasihan adalah cukup banyak di antara mereka lebih mudah dirundung rasa bersalah, lebih mudah dirundung kecemasan, takut. Kalau ada nanti yang terjadi yang nggak beres, yang nggak apa. Sebab kenapa? Makin besar tanggung jawab, makin besar kecemasan kalau sampai ada yang nggak beres. Iya. Tuntutan yang bisa menghimpit anak yang lain apa, Bapak? Yang ketiga adalah tuntutan sebagai anak kesayangan. Nah ini seolah-olah ini kontradiksi ya. Masa anak kesayangan ada tuntutan? Ada ya. Sebagai anak kesayangan biasanya seorang anak dituntut untuk senantiasa mengerti perasaan orang tuanya. Nah itu tuh. Waktu orang tuanya merasa apa, karena dia anak kesayangan, dia tuh seolah-olah diwajibkan untuk yang mendekati orang tua, untuk yang bisa menghibur orang tua, ya. Dan satu lagi, karena dia dianggap anak kesayangan, sering dibilang sama papanya atau mamanya, oh kamu anak kesayangan, kamu anak yang paling baik, atau apa. Akhirnya, dia pun dituntut untuk menjadi anak yang selalu bersikap dan berbuat baik kepada orang tua. Misalnya nih ya, jika ada pertentangan antara orang tua dan anak lainnya, anak kesayangan merasa berkewajiban untuk membela orang tua. Tidak peduli siapa yang salah. Misalkan si adik berkata, mama tadi begini atau papa tadi begini. Kan kamu sadar, kamu tahu kan ini nggak benar. Nah anak kesayangan nggak bisa dibilang, iya memang mama nggak benar. Iya tuh memang papa nggak benar. Nggak bisa. Dia terpanggil terus-menerus untuk membela orang tuanya. Nah, jadi singkat kata anak kesayangan akhirnya menerima beban untuk mengasihi orang tua lebih daripada anak-anak lainnya. Dan sehingga dalam kategori mengasihi secara membabi buta dan tidak realistis. Ya, jadi memanjakan anak secara berlebihan ini ternyata menimbulkan beban tersendiri buat anak itu sendiri, Pak Boleh? Betul, jadi si anak di satu pihak memang menikmati lah ya, faedahnya disayangi. Apa yang diinginkannya, dia dapat peroleh, apa yang diminta, diberikan. Tapi dia harus bayar harga loh. Justru kadang-kadang anak yang nggak terlalu disayangi seperti itu, hidupnya lebih merdeka, lebih bebas, nggak ada yang nuntut dan dia nggak merasa dituntut. Ya perkembangannya justru jadinya lebih sehat. Jadi justru anak-anak kesayangan seringkali bayar harganya cukup mahal. Jadi itu orang tua menuntut anaknya supaya anaknya bisa melihat orang tua ini sebagai seorang yang sempurna yang tanpa salah gitu Pak. Seringkali demikian ya. Jadi seolah-olah si anak ini dituntut mengabaikan kelemahan orang tua dan hanya memfokuskan pada kelebihannya. Nah akibatnya begini nih. Si anak kesayangan ya setelah dewasa seringkali susah mengembangkan objektivitas dalam hidupnya. Kenapa? Sebab kesetiaannya bukan terletak pada apa yang benar, tetapi pada siapa yang dianggapnya benar. Ya, jadi dengan kata lain, benar atau salah menjadi relatif, serta bergantung pada siapa yang disukainya. Sebab itulah yang dipelajari sejak kecil. Dia harus membela orang tuanya, benar atau salah. Ya. Dan yang satu lagi adalah dampak buruknya, anak kesayangan tidak mempunyai kebebasan untuk menjadi diri apa adanya. Susah. Dia terpaksa menjadi anak sesuai kehendak orang tua, walaupun kadang-kadang itu bertentangan dengan kebisaannya, kartu karunia-nya, dan isi hatinya yang sesungguhnya. Ini belum lagi karena dia anak kesayangan orang tua, lalu saudara-saudara yang menjadi adik-adiknya atau bahkan kakaknya itu bisa memusuhi dia loh Bapak. Betul, dan itu kita lihat pada kasus Yusuf ya, sangat fatal sekali sampai dia akhirnya mau dibunuh dan dibuang dan dijual sebagai seorang budak. Karena memang Yakub tidak bijaksana menyayangi Yusuf seperti itu. Jadi benar-benar anak kesayangan di satu pihak menerima keuntungan tertentu, tapi kerugiannya lumayan besar. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai orang tua itu memang maunya menyayangi anak sih Pak.
Tetapi rupanya sayang ini juga ada batasannya gitu Pak Boleh. Betul, sebab rasa sayang yang kita ungkapkan kepada anak secara tidak bijaksana malahan akhirnya merugikan anak-anak itu sendiri. Iya Pak Pol, apakah dalam hal ini ada firman Tuhan yang mendukung Pak Pol? Saya bacakan dari Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dan memang ini sebuah ilustrasi seorang prajurit ya. Waktu dia itu pergi membawa tabung anak panah dengan panah, bukan saja itu menunjukkan sebuah kegagahan, tapi itu menunjukkan juga sebuah persiapan, kelengkapan hidupnya itu tuh sebagai tentara komplit ya, ada anak-anak panahnya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar ya Pak Gunawan bahwa memang nomor satu ya, Tuhan yang memberikan kepada kita anak-anak panah ini. Maka di ayat ketiga dikatakan, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi pemberian Tuhan. Dan karena pemberian Tuhan, maka kita harus merawatnya dengan baik, dengan bijaksana. Jangan sembarangan dan malahan melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Ya, jadi sebenarnya apalagi pada zaman sekarang Pak Boleh, dengan banyaknya anak itu cukup membuat orang tua punya tanggung jawab yang jauh lebih besar Pak Boleh. Ya, betul sekali. Jadi makin banyak anak sekarang memang ya tuntutannya juga makin berat. Ya maka kita harus bijaksana juga ya tentang berapa jumlah anak yang kita inginkan dan kita sanggup pelihara dengan baik. Ya, karena baik anak sulung maupun anak bungsu, juga anak tengah-tengah ini juga punya beban masing-masing itu Pak Boleh, yang tidak ringan, yang harus mereka tanggung itu. Betul. Jadi semua kembali kepada orang tua ya, bagaimana memperlakukan anak-anak dengan bijaksana. Ya, pembicaraan ini saya rasa memang belum selesai Pak Boleh, karena masih ada beberapa tanggung jawab atau beban atau tuntutan dari orang tua yang bisa menghimpit anak Pak Boleh. Namun itu akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang, dan kita tentunya berharap para pendengar setia program Telaga ini bisa mengikutinya pada program yang akan datang. Tapi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tuntutan yang menghimpit anak, bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan